Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nasib kur porang yang telah dicairkan oleh beberapa bank di tahun 2021 kemarin. Kita tahu bahwa ada beberapa bank, diantaranya ada BNI, ada BRI. Kalau untuk di Sulawesi Selatan ada Bank Sulselbar yang telah mencairkan kur porang kepada beberapa petani. Pada umumnya dalam satu petani itu mendapatkan kurang lebih 50 juta, ada yang 30 juta. Misal dia di nilai 50 juta, maka sekitar kurang lebih 15.000 pohon yang didapatkan, dan begitupun dengan saprotannya, ditambah dengan biaya-biaya hidup dari petani serta biaya-biaya pengolahan. Di total semuanya ada kurang lebih 50 juta. Nah, jumlah tanaman yang didapatkan seperti kita sampaikan tadi itu ada 15.000 pohon. Jangka waktu pinjamannya itu selama 2 tahun rata-rata. Walaupun kemarin di Sulsel untuk Bank Sulselbar itu hanya 1 tahun, tapi akhirnya diadendum menjadi 2 tahun karena si off-takernya dan petaninya ini tidak mampu untuk mencapai target yang telah mereka presentasikan waktu melakukan MOU. Nah, kita menghitung ketika misalnya ada 15.000 pohon itu selama 2 musim, maka kurang lebih dia akan mendapatkan kisaran di angka 30 ton hasil panen produksi. Jika misalnya dalam satu kali panen ini dia mendapatkan 30 ton, ditambah dengan dikali dengan harga 4.000 saja, di harga hari ini di bulan April 2022, maka si petaninya akan mendapatkan kisaran di angka 120 juta. Kalau di pinjamannya tadi dia 50 juta ditambah dengan bunga 6% dikali 2 tahun, berarti kurang lebih sekitaran biaya yang dibutuhkan 60 juta. Maka dari 120 juta ini kita kurangi 60 juta, maka sisanya adalah 60 juta dengan tenor atau lama pinjaman sekitar 24 bulan. Kalau 60 juta ini dibagi dengan 24 bulan, maka dalam dalam satu bulannya ini kita hitung 60 juta dibagi dengan 24 bulan, maka dalam satu bulannya si petani ini mendapatkan hasil 2.500.000. Memang kelihatannya masih untung, tetapi tidak memiliki nilai daya tarik yang kuat untuk bisa dilanjutkan. Petaninya sangat sedikit sekali yang bisa didapatkan. Itu pun ketika di tanamannya 15.000 pohon ini mengalami pertumbuhan yang baik, tidak terkena penyakit, dan produksinya sesuai dengan target, yaitu minimal 2 kilo dalam 1 tahunnya. Tapi bagaimana ketika tanaman yang ditanam ini hanya tumbuh misalnya 10.000 pohon? Berarti kurang lebih hasilnya hanya 20 ton kalau di targetnya 2 kilo dalam 1 pohon. Nah, 2 ton ini kalau dikali dengan harga 4.000 per kilonya, maka sekitar kurang lebih 80 juta dikurangi biaya dan pinjaman serta bunga kurang lebih 60 juta, maka tersisa hanya 20 juta. Ini sungguh tidak menarik untuk dilanjutkan kur tanaman porang ini ketika tanaman porang umbi produksinya tidak naik. Nah, bagaimana dengan off-takernya? Off-takernya relatif lebih safety, off-takernya relatif lebih untung di awal. Kenapa? Karena dia mendapatkan selisih dari pinjaman itu, karena rata-rata off-taker yang menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan pestisidanya, ditambah lagi menyiapkan plastik mulsanya,
Dan relatif pada umumnya saya lihat si off takernya ini sudah untung di awal. Yang jadi korban nantinya, atau kalaupun tidak korban menjadi miris penghasilannya, itu adalah si petani. Oleh karenanya perlu dievaluasi ulang khusus kepada bank, karena yang paling banyak mencairkan ini adalah Bank BNI khususnya di Jawa Timur, dan di Sulawesi Selatan itu ada Bank Sulselbar, walaupun sebenarnya masih dalam tahap uji coba. Patut untuk kita peringatkan ke teman-teman petani untuk berpikir ulang ketika akan mengambil kur atau mencairkan kur khusus di tanaman porang, karena adanya penurunan harga ini menyebabkan kalkulasi yang kita hitung menjadi sangat tipis margin yang didapatkan selama dalam periode 2 musim pertanaman porang. Dan kita perlu sharingkan lagi apakah dengan itu si petaninya bisa tetap sejahtera, atau malah sebaliknya si petani ini akan menjadi bulan-bulanan lagi dikejar pembayaran bunga bank ini dan pokok pinjaman dari banknya, tapi dia sendiri si petaninya tidak mendapatkan margin yang memuaskan untuk dia. Untuk itu kita berharap bahwa ada solusi ke depannya ketika memang kur porang ini tetap mau dijalankan. Ini warning bagi bank untuk berhati-hati, karena analisisnya sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai terjadi kredit macet secara massal di tanaman porang.